Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana semua ya? Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita masih bertatap muka. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar anak-anak. Minggu yang lalu kalian sudah belajar mengidentifikasi dan lain-lain. Sekarang akan saya ajak untuk menelaah. Untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks fantasi. Tuh. Nah, pada kesempatan ini nanti kalian diharapkan bisa merinci struktur teks cerita fantasi. Apa itu struktur? Nanti akan saya jelaskan struktur teks cerita fantasi. Terus yang kedua, kalian dapat menentukan ciri-ciri bagian-bagian struktur teks cerita fantasi yang disajikan anak-anak. Nanti akan disajikan di dalam buku paket, bisa membuka buku paket masing-masing yang sudah dibagi kemarin. Ini adalah garis besar kegiatan kita pada pertemuan ini anak-anak. Ini sebagai pengantar saya menyampaikan ini 5 menit. Ya, tujuan pembelajaran, garis besar, langkah-langkah dan sebagainya. Curah benar terkait teks cerita fantasi, penerapan 1, penerapan 2, ekstensi, refleksi, dan konfirmasi. Ini nanti dalam rangkaian pembelajaran pertemuan pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya anak-anak, ini saya yakin gambar ini sudah tidak asing bagi kalian semuanya. Ini adalah apa? Oh iya, Spider-Man anak-anak. Sudah pernah melihat? Saya yakin semuanya sudah pernah melihat apa itu film Spider-Man sudah. Di sana pasti kalian sudah membayangkan, pasti membayangkan bahwa cerita fantasi, berarti itu Spider-Man itu anak-anak. Siapa yang menjadi fokus pada tayangan ini anak-anak? Siapa? Spider-Man kan? Oke, Spider-Man. Nah, pemeran utamanya adalah Spider-Man. Bagaimana ia? Sakti, kuat, bisa merayap, dan lain-lain. Itu salah satu ciri umum cerita fantasi. Masuk apa enggak anak-anak? Nah, pasti masuk ya. Tuh. Setiap cerita fantasi selalu ada bagian-bagiannya. Itu ya toh? Nah, pada Spider-Man itu pun juga ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian itu membentuk sebuah struktur anak-anak. Bagian-bagiannya itu membentuk sebuah struktur. Namanya struktur teks cerita fantasi itu. Apa itu struktur cerita fantasi? Nah, biar lebih jelasnya ini. Struktur cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah orientasi ini. Yang kedua adalah komplikasi, yang kedua adalah resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah mengenalkan latar dan tokoh. Latar ada latar tempat, ada latar waktu, ada suasananya bagaimana. Ya toh? Tokoh pasti ini di awal cerita pasti memperkenalkan itu. Itu adalah yang dinamakan sebuah orientasi, yaitu mengenalkan latar dan tokoh. Selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah tubuhnya cerita anak-anakku. Jadi komplikasi ini yaitu dari mulai timbul masalah hingga masalah memuncak. Jadi komplikasi ini biasanya ya bisa dinamakan sebuah inti ceritanya di sini. Ya, tubuhnya cerita di sini anak-anak. Jadi di sini mulai timbul masalah hingga masalah memuncak. Ini adalah yang dinamakan komplikasi. Selanjutnya adalah resolusi. Nah, resolusi ini lanjutan dari komplikasi anak-anak. Dari timbul masalah hingga masalah memuncak akhirnya diselesaikan dalam bagian penyelesaian masalah atau resolusi. Itu ya. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga adalah resolusi. Selanjutnya adalah struktur tersebut ini kemudian membentuk alur cerita dengan istilah latihan bagian awal, tengah, dan akhir. Di dalam struktur ini bisa disebut bagian awal ini adalah orientasi,
terus tengah ini adalah komplikasi, dan akhir itu adalah resolusi. Juga bisa disebut seperti itu anak-anakku. Contoh cerita fantasi, nah di buku kalian silahkan dibuka halaman 45-46, yaitu belajar dengan Gajah Mada. Di situ sudah diplot-plot, sudah dibagi bagian 3 bagian tadi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi, misalnya ini, apa yang diperkenalkan dalam cerita ini anak-anak? Yang diceritakan apa? Yang diperkenalkan siapa di sini? Yaitu tokohnya siapa anak-anak? Yaitu Ardi, Handi, dan Dani. Berada di mana? Ini juga sebuah latar. Di Candi Trowulan. Bagaimana dia? Itu juga latar situasi. Merupakan sesuatu pilihan dari sebuah yang sedang berlangsung pengamatan untuk karya ilmiah. Ini adalah memperkenalkan tokoh dan latar gitu. Ini latarnya ini ya. Latarnya di mana? Di Candi Trowulan. Tokohnya siapa? Ini anak-anakku tadi sudah ya. Tuh. Komplikasi. Komplikasi ini timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Atau bisa disebut yaitu bagian tengah cerita teks fantasi. Masalah apa yang timbul? Nah, masalah apa di dalam ini? Disebut tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, ini salah satu munculnya masalah, timbulnya masalah. Tuh. Selanjutnya ini masih komplikasi. Peristiwa apa yang paling seru di sini? Apa anak-anakku? Nah, apa yang di sini? Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian ketika saya panggil untuk menemui leluhurmu. Nah, ini kalian sudah diarahkan yang minggu lalu sudah kalian pelajari, yaitu ciri umum, yaitu lintas waktu. Dari semula sehingga dia diarahkan dalam waktu tempo dulu ini anak-anak. Ya, ini waktu tempo dulu. Tuh. Gajah Mada. Suara ketiganya seperti yang benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang yang berguna. Suara laki itu dengan sangat berwibawa. Jadi ada Patih Gajah Mada. Di sini apa yang menarik, yang paling seru itu anak-anakku? Nah, silahkan nanti dicari sendiri. Itu tokoh mengalami apa? Nah, kaget, seru, dan lain sebagainya. Tuh. Ini adalah resolusi, yaitu resolusi itu adalah apa tadi? Penyelesaian masalah. Nah, bagaimana akhir cerita tersebut? Nah, di sini diceritakan yaitu sebuah masalah, penyelesaian masalah. Bagaimana? Tuh. Nanti dibaca lagi buku paket ya, yaitu Gajah Mada ya. Selanjutnya nih, bacalah teks cerita belajar dengan Gajah Mada halaman 45 dan 44 sampai 46. Itu di buku paket ya, buku paket bahasa Indonesia. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kesan ciri tiap bagian teks cerita fantasi. Di garis bawahi ya. Tuh. Terus selanjutnya bekerja secara mandiri anak-anak, pahamilah untuk menentukan ciri-ciri bagian teks cerita fantasi. Jadi silahkan nanti dipahami untuk menentukan ciri bagian teks cerita fantasi. Ini ada LK.1, KD 3.3 ya. Ini anak-anakku semuanya. Silahkan kalian isi ya struktur teksnya, orientasi itu apa. Nah, isinya maksudnya anak-anak, komplikasi itu apa, jadi timbulnya masalah apa, ya sampai memuncaknya masalah, resolusinya penyelesaiannya apa, silahkan ditulis di sini. Selanjutnya galilah informasi di hasil pekerjaanmu anak-anak, silahkan kamu gali informasi itu benar apa tidak, diamati lagi, dipelajari lagi. Bagaimana anak-anak dengan jawabmu? Kalian sudah yakin? Nah,
Yakin purung, silahkan diteliti lagi itu. Karakteristik tiap bagian struktur cerita fantasi. Ini karakteristik ya, karakteristik ini orientasi itu yang pertama adalah pengenalan tokoh, latar waktu ya dan sebagainya. Sering juga disebut bagian pengenalan. Fungsinya adalah untuk mengantarkan cerita. Di dalam orientasi itu nanti fungsinya dalam untuk mengantarkan cerita, yaitu memperkenalkan itu tadi latar, watak, tokoh dan sebagainya. Komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ya. Terus yang kedua adalah merupakan rangkaian kejadian peristiwa hingga bagian klimaks atau inti cerita saat masalah utama diceritakan. Atau tadi disebut yaitu bagian tengah cerita atau tubuhnya cerita. Selanjutnya adalah resolusi. Ini adalah resolusi. Isinya ada karakteristiknya itu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Bagian ini menjawab masalah utama anak-anak. Jadi dari komplikasi ini akan dipecahkan atau diselesaikan dalam resolusi ini. Tentu saja di bentuk rangkaian peristiwa kejadian juga ada di sini. Bagian terakhir adalah sebuah kesimpulan dan penutup cerita. Jadi resolusi itu selain penyelesaian masalah itu juga ada kesimpulannya. Itu kesimpulan dan penutup cerita teks fantasi. Tuh, sekarang apakah kamu telah menemukan atau bagaimana? Kamu tadi sudah menemukan apa belum cerita teks fantasi? Nah, silahkan nanti dibaca ya. Teks cerita fantasi yaitu belajar dengan Gajah Mada ya. Terus silahkan kalian merinci struktur teks cerita fantasi. Nah, ini. Dan menentukan ciri bagian-bagiannya. Struktur teks cerita fantasi yang disajikan tadi yaitu belajar dengan Gajah Mada. Gitu ya. Itu apakah ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, nanti silahkan bertanya di grup WA atau di grup Kaizalan anak. Bebas ya. Apabila masih ada yang bingung dari mulai awal dan sampai akhir, silahkan nanti ditanyakan di grup WA. Insya Allah nanti kita diskusi di situ anak-anak. Tuh. Tugasnya yaitu menelaah cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Nah, silahkan yang saya sampaikan tadi, silahkan dibuka buku paket halaman 45 sampai 46 yaitu teks cerita fantasi belajar dengan Gajah Mada. Silahkan dibuka, silahkan ditelaah dari segi struktur. Ada 3 bagian tadi ya. Struktur apa tadi? Struktur? Oke, struktur bagian orientasi, komplikasi dan resolusi. Masih itu saja dari saja anak-anak. Apabila masih ada kesulitan nanti kita bahas di grup WA atau grup Kaisala. Itu saja. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.